Bujur, Buletin Jujur. bersama gue Ray Dan gue Egi tentunya. Oke, di sini kita udah sampai di Gunung Batu di daerah Jonggol, Sukamakmur. Ya. Kita kesini berangkat jam 5:30 pagi dan alhamdulillah meskipun gerimis dari Bogor sampai sini agak panas, tapi kayaknya bentar lagi juga udah mau hujan nih. Berarti gue di sini sama Egi hari Sabtu weekend, tapi jam 11-an udah nggak ada orang. Gue nggak tahu alasannya kenapa, sepi banget. Karena Gi, gimana Gi? Karena sampai puncak. Semut terbang dan kepik. Tapi itu adalah makhluk alam, berarti Malah betul. saat mereka masih ada berarti ya Masih asli. masih bagus sih, masih asli berarti. Dan ini jatuhnya masih kayak rumput-rumputnya kayak tanah biasa ya, di dataran-dataran biasa ya. Ya mungkin karena emang ini juga 875 mdpl ya. Dan rumput-rumput keringnya pun ini kayak buat sapi, buat kambing masih bisa sih. Betul. Rumput ilalangnya. Jadi reminder aja di Buletin Jujur ini kita bakal nge-review sejujur-jujurnya salah satu tempat wisata on the site gitu. Jadi di site ini setelah kita nanjak, setelah kita melakukan kegiatan, kita langsung review sejujur-jujurnya, kelebihan dan kekurangan tanpa ditutup-tutupi. Dan sudah pasti kita sekarang bakal nge-review tempat wisata di daerah Gunung Batu Jonggol. Well, kesan pertama, mau lo atau gue dulu nih? Dulu dah. Gue dulu. Kesan pertama Gunung Batu, jalannya bro tidak direkomendasikan buat kalian semua yang emang punya motor matic gitu, apalagi Ya, apalagi motor-motor PCX yang gede gitu. yang gede gitu. Sebenarnya bisa, jatuh. sebenarnya bisa, cuman bakal ngerusak mesin gitu. Jadi gua aja baru servis kemarin, terus sekarang tuh kayaknya gara-gara laut jalan ini batu-batuan nggak terlalu ini gitu men, nggak terlalu recommended gitu. Tapi kalau misalkan apakah bisa lu naik motor itu Bisa. kesini tetap bisa gitu. Jadi pertama itu yang satu, kesan pertama gua. Yang kedua, nah ini yang agak tricky, ininya apa namanya, gua di awal sempat bingung gitu soal pos. Kalau misalkan lu baru, benar-benar baru, karena gue sama Egi benar-benar baru nih ke Gunung Batu dan nggak ada yang kita udah pernah kesini. Jadi kita benar-benar random banget dari YouTube segala macem, kita nyari tahu dari pos mana segala macem. Di Gunung Batu ini ada 2 pos, lu bisa starting 2 pos, langsung dari pos 2 atau ke pos 1 atau pos baru gitu men, pertanyaannya. Nah tadi kita coba ke pos 1 dulu gitu, cuman karena gue lihat reviewnya di YouTube katanya pos 2 bisa lebih cepat, kita coba ke pos 2. Di pos 2 ternyata parkirannya barengan sama truk. Akhirnya kita balik aja ke pos 1 soalnya biar aman gitu motornya. Jadi kita bener-bener beranjak dari pos 1, habis itu kita nanjak dan alhamdulillah sama aja, nggak ada bedanya sih, benar-benar 1 jam banget gitu. Nah sebenarnya lebih lama di pos 2 nanjaknya, cuman memang kalau misalnya nanti tadi ada gambar cor-corannya, ada gambar jalannya nggak? Ada. Jadi dari pos 2 itu dia ada jalan cor-coran yang bisa menghemat waktu kalau naik motor tuh sejauh 500 meteran lah. Enggak sih. Tapi belum buka. Ada lebih jauh 500 meteran tapi belum buka. Nah ini gue nggak mau bahas di sini, cuman mungkin nanti kalau lu pengen kesini bisa lewat pos 1 aja, karena itu emang ada yang jaga dan ada tempat parkiran, dan ya nanti bisa dijelasin sama Ray harga tiketnya segala macam. Dan menurut gue aman sih, walaupun kita belum turun tapi kayaknya aman. Tapi kayak gimana ya, kita tuh kayaknya nggak bener-bener pos 1 banget. Itu tuh kayak pos baru gitu bro. Kayaknya mulai ada Dark Lord. Soalnya yang gue lihat di YouTube ya, yang gue lihat di beberapa review YouTube, itu pos 1-nya beda sama yang kita laluin Gi. Iya, jadi pos 1 ke pos 2-nya ya kayak gitu. Ya di tempat yang truk-truknya itu. Tapi kalau misalnya pos 1 yang kita laluin tuh kayaknya emang baru dibangun beberapa tahun 2020 gitu. Tadi kan kita nanya ke abangnya juga, ini baru ya Kang? Iya ini baru, gini. Jadi kita bisa motong juga gitu. Jalannya juga motong gitu men. Tapi tetap sama aja. Bakalan akhirnya tembus ke yang ada aspal cor-corannya itu kayak gitu. Nah agak kebingungan sih, tapi kalau misalnya lu ngikutin peta yang udah gue sediain mapsnya, itu lu udah pasti ke pos yang gue sama Egi laluin. Agak sedikit bingung di situ, cuman udah tercover ketika lu emang pengen bener-bener kesini tapi ngikutin Google Maps saran gue. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, binatangnya bro. Tadi Egi udah nyebutin di awal, dan menurut gue agak sedikit kurang nyaman kalau misalkan lu udah sampai puncak tapi banyak banget semut-semut terbang dan kapang ya namanya? Kepik.
Itu agak sedikit ngeganggu. Kumbang. Itu agak sedikit ngeganggu. Kayaknya itu cuman ada waktu siang doang ya. Mungkin. Dan sekarang kita lagi di MDPL 600-an. 600 ya. Ini aman sih. Ini masih, seperempat puncak. Ada sih semut-semut, cuman mungkin mereka aktifnya mungkin di pagi dan menjelang siang gitu. Terus tadi kata akang-akang yang rangernya, ini tuh karena musim kemarau aja. Tadi juga kita lagi ngebersihin sarang lebah sama ngebantuin benerin tali. Asik. Tapi nggak ada videonya karena kita nggak ria. Dan yang ketiga, sangat tidak direkomendasikan buat kalian kesini hujan. Musim kemarau ada binatang, musim hujan trekkingnya sangat-sangat tidak memadai menurut gua. Terus kalau pakai gamis kayaknya nggak bisa juga. Tadi kita ketemu sama salah satu pendaki juga, dan dia bilang dia ini ngekemah di sini ya. Oh ada ya. Gua nggak tahu nih kemahnya di mana, soalnya bener-bener sempit banget gitu men. Kayak tempat camp yang untuk 2 orang aja nih bener-bener sempit banget. Nggak bisa pasang di sini di mana? Ya, itu dia. Kalau kecuali kayak tenda bawah, ntar gua videoin ada. Tenda hijau itu tenda 1 kayak. Iya. Oh, mereka sudah menggulung tenda. Udah selesai. Nah, jadi ini mau hujan sepertinya, tapi kita bisa lah bujur sampai 30 menit ke depannya masih aman. Yui. Tuh. Arah dari sana nih, dari kali sana. Dan gue bakal mengkonfirmasi beberapa fakta yang emang disediain sama video-video yang review Gunung Batu sebelumnya. Jadi kan gue terbaru nih tahun 2021, najaknya Mei. Nah di sini itu yang awalnya itu banyak orang bilang kalau misalnya ngecamp banyak monyet. Kayaknya kalau misalnya pagi nggak ada. Jadi waktu kita ke tempat campingnya itu nggak ada monyet sama sekali gitu. Mungkin bakal datangnya sore atau malam. Cuman gua nggak tahu. Tapi kalau misalnya sekarang gua lihat nggak ada monyet sama sekali. Mungkin aman kalau misalnya ngecamp. Cuman ya karena emang ini lu sekali nanjak bisa sampai ke puncak dan lu nggak pengen ngerasain campnya, ya udah lu naik aja langsung gitu men. Lu 1 jam juga atau 1 sampai 1,5 jam juga bisa gitu. Surprisingnya adalah masyarakat lokalnya benar-benar ngasih tahu ke kita durasi kita naik yang real. Biasanya kalau misalnya lu ke beberapa tempat wisata, ke Curug segala macam, lu nanyain ke warga lokalnya, "Kang, ini berapa jam Kang sampai ke Curug?" 1 jam. 3 jam aslinya kayak gitu. Akangnya bilang 20 menit, 2 jam gitu. Tapi kalau misalnya ini kita nanya dulu sebelumnya berapa jam? 1 jam. Akhirnya beneran 1 jam. Jadi itu agak sedikit kesan yang sangat bagus menurut itu, kesan pertama gue. Jadi mungkin 3 itu aja sih. Kalau misalnya gimana gitu? Ya, secara estimasi jarak memang kalau 870 mdpl berarti kalau kita kasih garis miring ya paling sekiloan lah ya, sekilo 200, sekilo 400 itu masih aman sih, sejam 2 jam. Cuma memang yang di sini tantangannya adalah terjal ya, cukup terjal dan safety-nya memang bukan kurang sih, memang tidak ada gitu. Jadi kiri kanan nggak ada pagar bro. Jadi memang dihalang, oleh karena itu mereka para akang-akang maksudnya ranger di sini, petugas di sini, dia setiap nggak tahu setiap hari atau 2 hari sekali mungkin memangkas rumput di pinggir-pinggir ini. Nanti ada gambar-gambarnya. Ada. Agar jalannya tetap stay gitu, tetap enggak tertutup gitu. Jadi secara jarak juga orang-orang lihatnya oh dekat gitu, maksudnya bisa kelihatan jalurnya. Habis itu juga navigasinya enak gitu. Jadi ibarat kata kalau kita mau kemana nih arah ini udah oh iya betul, lurus aja gitu. Betul, di Gunung Batu ini benar-benar satu jalan bro. Kalau misalnya udah sampai kelihatan aspal corannya, tinggal naik ke atasnya udah nggak akan ini lagi. Lu nggak harus nyari pathfinder atau jalur trek, ini udah kayak tempat wisata. Cuman yang harus dikhawatirkan adalah karena pembatasnya ini adalah rumput jerami, jadi kita jangan sampai kita kalau misalnya capek atau apa menginjak rumput jerami itu. Rumput jerami yang ada di kanan dan kiri, karena ilalang ini bukan jerami, ilalang ini takutnya hanya berakar serabut gitu, nggak kuat gitu, nggak benar-benar tanah gini, jadi ya jatuh otomatis ya. Dan benar-benar jurang, ini benar-benar setapak doang. Kalau misalnya nanti dari bawah kelihatan tuh gunungnya emang benar-benar ya beginilah, curam, benar-benar curam banget. Tadi drone juga kelihatan ya. Iya. Kayak kalau misalnya pernah nonton film Avatar, jalur naga tuh yang pengen ke Basingse gitu. Nah, jadi lu benar-benar harus di jalan tanah ini dan udah terbuka, udah aman, udah safety, lu tinggal ikutin, jangan coba-coba nyari bukaan baru. Iya. Ya, itu aja sih. Untuk safety goals
Safety Menurut gue untuk cewek track ini worth it atau enggak? Untuk cewek dan heavyweight ya. Harus dipandu sih. Kayaknya kalau terlalu berat Jangan dulu. Lebih ke arah lu bisa nggak sih gitu. Maksudnya keseimbangan lu aja sih. Kalau keseimbangan lu bisa. Tapi emang gua akuin itu ada yang 85 derajat sih. 85 derajat dan tambangnya itu sebenarnya simpulnya kuat. Simpulnya kuat bagus. Cuman tinggal tergantung pegangan lu karena itu nggak ada body harness sama sekali, hanya tambang, dan itu bergantung pada kekuatan pijakan lu, keseimbangan lu sama kekuatan tangan lu. Tapi kalau secara tumpuan tambangnya itu udah simpulnya udah bagus sih menurut gua. Dan diganti ya. Selalu diganti ya, selalu diganti. Tadi pas sebelum diganti itu gue lihat tambangnya nggak jelek-jelek banget dan sudah diganti. Itu bagus. Itu bagus. Gua salut sama yang megang wilayah sini gitu. Bagus. Tapi hati-hati kalau misalnya lu pakai tambang jangan salah pakai gitu. Tadi kata petugasnya, lu yang harusnya nambanginnya gini turunnya lu malah maju gitu. Nanti ada videonya ntar yang gua turun itu. Tapi itu, kita nggak. Ya jadi kalau misalnya ada tambang turunan, itu mau fungsinya turun atau tanjakan ya jangan lu puter balik, tetap arahnya begini. Bukan malah lu gini kalau turun kan. Konyol, lu ngapain Spiderman? Ya tetap begini balik badan lah. Iya. Apalagi begini. Ya, jangan kayak gitu. Lu kira naik gondola? Iya, tapi ya bedanya sama gunung-gunung yang lain, di Gunung Batu ini naiknya lo pakai tambang gitu, bro. Pakai tambang. Makanya kalau misalkan hujan licin ini nggak direkomend. Tapi di Gunung Batu ini gue rekomend sih buat kalian sama pengen naik gunung gede dulu. Gunung gede sebelum pengen naik gunung-gunung gede, ke Gunung Batu dulu buat nanjak. Itu worth it sih buat ngetes mental lo sama ngetes stamina lo. Tapi kalau misalnya dibandingin sama Gunung Gede ya, Gunung Gede Pangrango itu, ini masih 1/6 jalan atau 1/5 jalan ya. Jadi ini dari kayak 1/5. Ini dari gerbang utama sampai pos 1 Gunung Batu tuh. Soalnya 1 jam, bener-bener 1 jam nyampe dan ya udah. Pemanasan. Kalau buat ngecamp tetap worth it juga. Di bawah tapi di NDPL 300 lah kayaknya. Gua nggak ngerekomendasiin lu benar-benar ngecamp di atas, soalnya kalau misalkan di atas yang pertama curam dan emang kecil banget spesial buat camp. Tenda lu, masaknya nanti susah. Betul. Dan yang kedua, lu tidur motah atau enggak gitu. Lu motah mampus serius di sini. Guling lu besok-besok udah. Besok-besok udah diisekai. Here we go again. Besok-besok lagi udah jadi. Ada tangan gini kan kayak di game. Gimana? Udah jadi tokoh Jujutsu Kaisen. Itu 2 tuh tadi. Yang pertama lu kesan pertamanya. Terus apa lagi? Ada lagi enggak? Tadi gue demen banget di bawah situ di pos 1 yang baru itu. Jadi kayak ada balai-balai sama view gunung. Nah, itu aja tuh. Itu aja tuh. Bagus sih kalau dikembangin, dan itu kalau buat keluarga biasa ya, maksudnya nggak perlu naik ke atas gunung. Atau buat mau kayak gathering. Sebenarnya bagus sih kalau rumputnya dibersihin, dipangkas jadi rumput-rumput Jepang gini lah, rumput-rumput pendek, dan bisa ngediriin tenda di situ. Itu menurut gua bagus sih, ajib sih. Karena lu bayangin kalau misalnya kita kesana tuh bener-bener lagi cerah banget, nggak mendung kayak kita sekarang nih, atau enggak lagi bener-bener berawan nih di kiri kanan. Itu ajib banget sumpah. Cuman paling itu kapasitasnya cuman 60 tenda kali ya. Iya, 60 tenda. Ya cuman nggak nyampe sehektar sih sebenarnya, 800 meter apa ya. Oh ya, dan di Gunung Batu panas, oke. Meskipun lu ke gunung, tapi di Gunung Batu ini panas. Nggak panas sih, sejuk. Iya, sejuk. Belum dingin. Jadi trivia aja, gue sebenarnya lagi agak kurang enak badan. Dan berjemur di atas tadi situ enak loh. Maksudnya kita benar-benar dapat cahaya matahari apalagi kalau lu naik misalnya jam dari 7, rumah ada orang-orang Jakarta tuh naik berangkat di jam 5 subuh, nyampe sini jam 7. Itu bagus, naik ke atas kita dapat keringetan, terus berjemur jam 9, jam 10. Sehat. Terus turun lagi, udah enak, mantep. Dan apa ya, buat olahraga enak sih. Cuman emang agak sedikit terjal aja. Enggak sedikit sih, terjal emang. Dia orang bebel, soalnya gue bilang jangan pakai jaket, lu udah keringetan, pakai jaket. Yang jelas kayaknya bocah nggak direkomendasiin. Kalau bawa keluarga juga kayaknya gue rasa ini cukup buat anak-anak muda ya emang. Hati-hati. Pasangan-pasangan muda sih ada sih, kayak teman-teman gue yang cewek-cewek dulu juga ada. Cuman kalau yang kayak ya tergantung tadi yang gue bilang,
ya keseimbangan badan lu sama kekuatan tangan lu sama pijakan lu aja sih. Kalau yang daerah rendah agak sedikit goyang masih. Oke, itu kesan pertama gue dan Egi di Gunung Batu. Well, kelebihan dan kekurangannya. Pertama mulai dari kelebihan ya. Dari gue dulu atau lu dulu? Gue lagi anjay. Kelebihan yang pertama itu ya sama seperti gunung-gunung sebelumnya, Gunung Batu ini agak cukup worth it buat lu cobain. Gue udah bilang tadi kalau misalnya Gunung Batu ini emang benar-benar worth it buat kalian semua yang emang pengen nyoba naik gunung yang gede tapi lu pengen latihan mental dulu. Terus viewsnya ini bagus banget. Gua ini mendung aja kayak gini gitu men. Kita bisa ngeliat seberapa kecilnya kita gitu men di dunia men. Gimana ini nggak mendung? Gimana ini awannya lagi bagus men? Gua penasaran sih kalau misalnya ngeliat sunset di sini gimana, bagus atau enggak gitu. Dulu. Apa? Matahari di mana? Nah, itu tapi dia. gue lebih suka gini mendung-mendung. Oh, iya. Lebih soft. Tapi masalahnya tadi kan waktu pagi kita berangkat kan ada matahari gitu ya. Nah itu sunrise sama sunset di sini gue belum nyoba sih men. Tapi kayak bakal ajib banget kalau misalnya emang lu nyoba kesini buat sunset atau sunrise ya. Dan itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, karena emang gue ada di pos baru, jadi nggak terlalu ekstrim dibanding pos yang sebelum-sebelumnya. Jadi waktu lu tahun 2021 kesini kayaknya emang bakal lebih bagus lagi. Jadi agak cukup worth it kalau misalnya kalian semua yang benar-benar parkir di tempat gua sama Egi parkir motor. Udah ada MCK-nya, udah ada musolanya, warung udah ada, lu bisa bikin pop mie atau segala macam atau kopi di sana. Terus habis itu simaksinya juga gampang. Pokoknya ya yang penting tinggal tubuh lu dulu aja gitu, sehat atau enggak buat kesini kayak gitu. Itu kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga kalau menurut gue petugasnya ramah-ramah. Itu gue selalu melebihkan tempat wisata ketika petugasnya itu emang benar-benar ramah sama kita semua gitu men. Kalau misalkan pengurusnya itu ramah sama kita semua men. Soalnya kalau misalnya lu ke tempat wisata pengurusnya jutek atau segala macem, dia ngeliat lu sebagai orang yang bikin capek lu doang, itu malah bikin lu jatuh lagi mental gitu men. Kita kesini pengen refreshing gitu dan ketemu pengurus yang emang bisa diajak ngobrol, bisa ngobrol bareng atau segala macem, meskipun lu nggak bisa pakai bahasa lokal, itu tetap kelebihan menurut gue. Jadi it's finally worth it kalau misalnya kalian pengen mencoba Gunung Batu. Well, Egi gimana Egi? Kelebihan Egi? Ya dari sisi landscape ini sebenarnya bagus. Terus juga alhamdulillahnya di Gunung Batu ini bukan tanah merah ya. Jadi semalam itu seharusnya di sini hujan deras. Dan sekarang itu tanahnya juga nggak terlalu licin. Jadi karena memang mataharinya langsung juga kena, jadi ya kering-kering aja sih menurut gua. Iya betul. Terus paling ya tadi kayak semut-semut, kelebihan semut. Kelebihan semut terbang gitu. Pas digigit kena ilusi gua kayak kena Itachi Genjutsu tuh. Jadi meskipun nggak digigit kayak kegigit gitu ya. Anjir, gue jadi kayak pusing. Masalahnya itu binatang di puncak gitu men. Kayak kita udah benar-benar udah sampai final stage, udah benar-benar pengen tinggal ngerasain. Tadi kan orang rame banget ya. Pantesan cepet dia anjir. Gila itu udah jadi ladang makanan semua tuh dia, buset deh. Itu 2 tuh kelebihannya. Ada lagi nggak? Apa ya? Bukan kelebihan sih paling. Ayo nanti ya terakhir. Oke, kekurangan. Tadi Egi bilang kelebihan semut, itu kekurangan bagi gue. Tapi gue nggak bisa protes sih soal itu, soalnya itu kan alam ya, baik lagi nature juga. Jadi kalau misalnya emang lu kesini dan lu protes sama sesuatu yang emang nggak bisa dikendalikan sama manusia, bisa dikendalikan tapi tempatnya hancur, menurut gue ya udah lah ya stay kayak gitu biar tetap alami gitu. Jadi biar beberapa orang doang yang emang kesini gitu pengen nyoba lagi atau segala macem. Itu kekurangan yang pertama. Yang kedua, jalanannya balik lagi, kalau misalnya jalanannya bener, orang-orang bakalan makin banyak di sini, bakal makin banyak kesini, asrinya kurang lagi. Jadi agak sedikit dilema sih kalau misalnya gue ngomong kekurangan sih. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ya yang tadi kan gue bilang jalanannya, yang ketiga itu agak cukup bingung aja, confuse aja ketika lo mau milih mau pos 1 atau pos 2 kayak gitu. Soalnya di beberapa yang gue lihat nih di Google Maps atau yang gue lihat di di video-video di YouTube, itu kan karena nggak ada lokasi pastinya, jadi kita bingung tuh mau ke pos 1 atau pos kedua gitu. Tapi karena emang udah ada nih di video ini di deskripsi, jadi lu bisa gampang lah kalau misalnya mau ke pos kedua. Mungkin kekurangannya itu sih Gi. Lu tadi apa? Lagi ya ini emang
Kalau dari segi gunung sebenarnya cuman apa Bukit. ya bukit sih, jatuhnya bukit. Terus ya lu nggak perlu bawa barang-barang apa-apa aja sih sebenarnya. Cuma memang paling minum segala macam, makan atau apa. Kita cuma bawa snack. Buat tas kecil pakai sendal juga bisa sebenarnya, nyeker bisa. Hmm. Gak perlu pakai sepatu-sepatu yang hebat atau gimana. Kayak santai aja sih, kayak apa? Latihan aja sih sebenarnya. Latihan. Tapi kalau buat pemula, Bagus. nggak bagus, bukan bagus. Ya jangan pernah meremehkan medan apapun. Tapi mungkin ini lumayan cukup mantep itu untuk jadi permulaan lu kalau mau pertama kali naik mendaki gitu ya, mendaki lah. Ya jangan sendiri aja lah, berdua, bertiga, berempat. Jangan sendiri. Terus yang terakhir ya seperti tempat-tempat lain ya, sampah ya paling gua tekanin lagi. Ada masker loh goblok. Oh ya, beda buat kalian semua yang emang pengen kesini lewat dari Jakarta, Jabodetabek atau segala macam, gak direkomendasiin kalau misalnya kalian berangkat setelah jam 5 sore. Oke, kalau misalnya kalian emang pengen nginep, berangkatlah jam 4 atau jam 5 gitu. Kalau misalnya setelah jam 5 agak sedikit berbahaya, apalagi kalau misalnya naik motor. Soalnya jalanannya itu ketika kesini agak sedikit sepi gitu jalanannya, jadi mau round begal katanya gitu ya. Kita kesini waktu itu pagi, tadi itu pagi jam 5 subuh ya, kita jam 5 subuh kesini sampai sini jam 7, jadi masih aman. Cuman ya kalau misalnya kalian semua emang pengen nginep, emang rencananya pengen ngecamp, cobalah buat nyari waktu yang apa ya, cari waktu yang aman gitu dalam perjalanan. Itu aja sih Ya kalau mau sore tipsnya. jangan malam, maksudnya jam 3 sore ke jam 5 sore gitu. Kalau misalnya kalian pengen nyari sunrise dan sunset, emang butuh nginep. Ya siang paling, berangkat siang, pulang siang. Berangkat siang. Jadi dapat sunrise, dapat sunset. Iya. Ada yang mau ditanyain? Tidak ada. Jadi mungkin Gimana jawabnya anjir? Kan belum ditanya. Konklusinya, apakah Gunung Batu worth it buat kalian coba? Worth it. Worth it, sangat worth it. Sangat worth it, aman. Ada titel. Selama ya yang tadi kita omongin aja sih. Itu aja sih paling yang paling fatal ininya aja sih, apa kayak ilalang ini aja sih. Takut lo goyang atau apa. Alhamdulillah di sini kita bujurnya nggak ada suara orang teriak-teriak ya. Terus juga orang-orang yang datang ke sini maksudnya Asik. bisa ngantri, bisa gantian. Soalnya iya. tadi pas terjal itu kita sempat nunggu sekitar 15 atau 20 menit. Soalnya ganti-gantian turun, nggak bisa langsung naik langsung Dan turun. yang pasti diprioritasin tuh yang turun ya. Jadi Iya. kalau misalnya kalian pengen, kalau misalnya kayak di gunung tuh prioritasin yang turun, jangan yang naik. Soalnya kalau misalnya lu naik malah makin banyak kapasitas di atas, mending lu turun dulu. Kayak gitu. Jadi sangat worth it Gunung Batu buat kalian coba kalau misalnya kalian emang tertarik dari Jabodetabek atau segala macem. Mungkin sepertinya bujur cukup sekian dulu aja ya kalau kayak gitu. Lu bisa lu udah lihat footage kerennya segala macem di Ready Explore episode sebelumnya. Di bujur ini benar-benar detail pendapat kita tentang bagaimana Gunung Batu ini. Ya pengalaman gue bagus di sini. Pengalaman gue agak cukup baik dan gak terlalu menyesal buat kesini gitu. Kita juga nggak nyangka kita udah pengen tur lagi padahal masih jam 10 gitu men. Dan sepi men, gile. Dan sepi, weekend loh, Sabtu. Ini weekend Sabtu orang-orang bisa ngambil cuti soalnya Selasa bakal libur lagi. Iya nggak sih? Tapi pas dulu tahun 2018 tuh ramai sebenarnya sini. Kenapa sekarang sepi ya? Nah itu dia, mungkin gara-gara Apa karena banyak monyet kayaknya bro. banyak semut terbang? Banyak monyet kayaknya dan emang 30.000 kalau misalnya buat kalian semua emang cuma pengen ajak emang tergolong mahal. Iya sih. Soalnya gunung-gunung gede dan Simax itu biasanya 10.000, 15.000 kayak gitu. Paling bedanya kalau wah panas lagi. Nah ini panas nih. Tadi mendung bro. Asik banget ya buat rehabilitasi. Tulang-tulang lo yang pegel. Tadi mendung. Matahari sih itu berarti barat barat sono. 30.000 termasuk mahal kalau misalnya dibandingin sama gunung-gunung yang lain. Bedanya kalau misalkan gunung yang baru, gunung yang gede itu lu butuh simaksi, pendataan sama kalau nggak salah butuh keterangan antigen juga kan ya. Kalau misalnya gunung gede itu. Tapi kalau misalnya di sini kayaknya masih belum pakai. Tidak ada corona di sini. Belum ada. Meskipun ya ada yang batuk juga sekali 2 kali mah. Siapa? Tadi gitu.
Jadi mungkin itu aja bujur pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua udah nontonin, dan semoga Gunung Batu ini bisa menjadi salah satu destinasi tempat wisata yang emang pengen kalian tuju in the next weekend atau in the next your holidays season. Menjadi catatan perjalanan. Yo, mantap. List. Kita sudah experience, kita sudah ngasih tahu ke kalian semua pengalaman baik buruk kita di sini. Kalau misalnya semua yang pengen datang, silakan kalian nilai sendiri. Pengalaman buruk gue malah sebelum kesini. Egi jatuh yang malam-malam. Gue ngelewatin kali Medan Palestina, gue lewatin. Bayangin, jeder kena bom ranjau bolongan jalan ke arah rumah Ray, gila. Jadi Jumat nih, ini kan Sabtu nih. Jumatnya Egi dari jam 9 nih, dia berangkat dari Jakarta ke Bogor. Gue lagi sakit sampai sembuh loh. Bingung gue, lagi sakit padahal. Jeder jatuh gue. Dan konyolnya itu waktu udah sampai Bogor hujan badai, bro. Di daerah rumah gua banjir. Nih gue tadi baru tidur 4 jam nih. Ini kalau di sini gue gelar kasur, gue tidur. Enak banget nih, panas-panas kayak baju mau di pantai. Nah, jadi kayaknya bujur cukup sekian dulu aja pada konten kesempatan kayak ini. Kita ketemu lagi di next episode Ride Explorer dan bujur. Jadi cukup sekian. Terima kasih dan sampai jumpa.